Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nadia. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Amelia Putri Ananda, Anastasia Anggi, kemudian ada Angela Federica, ada saya Zaki Satrio, dan Fitri Hikmah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang berita dari Detik News. Di sini ada berita yang judulnya heboh. Guru cabul siswi. PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawasan. Jadi kurang lebih isi beritanya tentang seorang guru honorer di salah satu SMP di Jakarta Barat berinisial AM, 32 tahun, mencabuli siswinya selama 3 tahun. PAN DKI meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta turun tangan. Tentu saja kita mulai diskusinya. Dari teman-teman, ada yang ingin berpendapat? Saya ingin berpendapat. Menurut Ya, saya, silakan. tersangka tersangka AM memiliki kompetensi sosial, yaitu dapat berkomunikasi, namun tersangka menyalahgunakan komunikasi tersebut untuk hal yang negatif. Dalam kasus ini, awalnya tersangka tertarik terhadap korban, lalu membujuk korban dengan menjanjikan sebuah hadiah dan diiming-imingi akan dinikahi. Nah, menurut saya solusi untuk kasus ini yaitu yang pertama adanya evaluasi kebijakan sekolah. Dengan mengadakan evaluasi kebijakan sekolah, sekolah dapat memastikan bahwa siswa mematuhi dan menaati peraturan yang ada. Karena untuk memastikan perlindungan anak murid juga di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada solusi untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang. Nah, dalam hal ini peran Disdik atau Dinas Pendidikan diperlukan dalam mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dengan memperketat pengawasan dan penyeleksian calon guru. Oke, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan pendapat dari Anggi? Oke, izin menambahi pendapat dari Anggi ya. Selain ada evaluasi kebijakan sekolah dan melaporkan ke pihak yang berwenang, ada juga berbagai solusi seperti memperbanyak edukasi. Nah, di sini kita harus meningkatkan kesadaran terkait education di sekolah tentang keamanan anak murid dan pentingnya melaporkan tindakan yang mencurigakan. Nah, selain itu juga ada pengawasan intensif. Nah, ini kita ini perlu melakukan adanya suatu kebijakan untuk pengawasan intensif terhadap guru. Nah, selain itu juga kita perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Satgas, PPKS, seluruh warga sekolah, serta instansi-instansi lain yang terkait. Oke, terima kasih Fitri. Dari rekan-rekan yang lain, ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Oke, saya rasa cukup. Untuk berita pertama, kita beralih ke berita selanjutnya dari Republika dengan judul Cerita Para Guru Berinovasi di Tengah Pandemi Corona. Oke, jadi kurang lebih isinya tentang inovasi yang dilakukan para guru selama terjadinya pandemi Corona. Dari rekan-rekan yang ada di sini, ada yang ingin berpendapat? Ada pendapat dari saya mengenai berita ini. Kita tahu yang tadi sebenarnya kan kita udah diskusi mengenai oknum guru ya yang menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, tapi tidak sedikit juga guru yang benar-benar memiliki 4 kompetensi sebagai seorang guru nih. Salah satunya berita ini, di mana pandemi COVID kan mempengaruhi perubahan dalam skala besar pada proses pembelajaran mengajar. Selain itu, guru juga dituntut untuk melakukan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam. Salah satunya contohnya yang ada di berita ini. Yakni para guru yang memutar otak dan bekerja sama dengan RRI atau Radio Republik Indonesia Sanggau dan komunitas guru belajar sebagai pengajar dan disampaikan lewat radio. Nah, dari berita ini kan kita bisa analisis ya kepribadian dan etika profesi dengan 4 kompetensi. Ya, yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik. Dalam kasus ini, kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh para guru diantaranya mampu merancang pembelajaran yang menarik dengan mengembangkan berbagai media pembelajaran, yakni radio dan juga media sosial. Kalau yang kedua itu ada kompetensi kepribadian, seorang guru harus mampu mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai pendidik yang profesional. Salah satunya dalam kasus ini, seorang guru mampu mengikuti perkembangan zaman
perkembangan zaman dalam proses belajar mengajar, sehingga tidak monoton dan tidak membuat siswa-siswi mudah bosan dan jenuh dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, itu aja sih dari saya mengenai berita ini. Boleh dilanjut mungkin. Oke, terima kasih Angel. Dari Angel tadi ada kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Dari rekan-rekan yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan dari pendapat Angel tadi? Baik, saya izin menambahkan, selain dari tadi yang disebutkan oleh Angela, ada kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Nah, selain itu yang pertama juga ada dari kompetensi sosial, di mana para guru ini dalam kasus ini itu mampu berkomunikasi secara efektif dan berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan, serta mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang selanjutnya itu dalam berita ini memiliki kompetensi profesional, yang dimana pendidik mampu menguasai kemampuan dalam mengaplikasikan metode dan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. Jadi dari berita ini ada 4 kompetensi. Terima kasih Angel. Terima kasih Amel maksud saya. Tadi kan kita udah dengerin tentang 4 kompetensinya. Sekarang ini kan masalah ya, pandemi corona. Nah, terus ada nggak dari teman-teman yang mau kasih solusi tentang masalah sebagai seorang guru ini gitu? Baik, izin memberi solusi. Yang pertama itu menurut kami, pemerintah itu harus memastikan pemerataan fasilitas pendidikan agar seluruh daerah dapat memanfaatkan internet untuk pembelajaran. Nah, jika pembelajaran tatap muka tidak mendukung. Dan yang kedua itu ada meningkatkan keterlibatan peserta didik juga dalam pembelajaran. Dengan meningkatkan keterlibatan itu, peserta didik juga dapat membuat kemampuan dan potensi dalam diri untuk berkembang lebih jauh dan dapat membuat kemampuan dan potensi dalam diri dapat berkembang. Nah, selanjutnya itu, jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan materi pembelajaran, guru juga dapat memberikan praktik langsung terhadap siswanya. Sekian solusi dari saya, Kak. Oke, rekan-rekan yang lain ada yang mau ditambahkan mungkin dari Angel dan Amel tadi? Kalau nggak ada kita beralih ke berita ketiga. Cukup? Oke, saya rasa cukup ya. Cukup. Oke, kita masuk ke berita ketiga dari Kabar 24. Perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19. Jadi di sini tentang masih sama tadi tentang guru yang mengalami masalah di masa pandemi COVID-19. Untuk berita ketiga ini dari rekan-rekan ada yang ingin menanggapi atau memberikan solusi? Izin menanggapi ya. Karena yang seperti yang kita tahu, pendidikan di Indonesia ini belum merata di seluruh tempat di Indonesia. Oleh karena itu, tidak semua di wilayah di Indonesia ini dapat melakukan belajar daring atau online. Nah, di daerah-daerah tertentu yang tidak bisa melakukan pembelajaran daring tersebut, dan juga dengan berbagai ragam kebatasan, guru juga harus berjuang untuk menemui muridnya untuk dapat menjalankan tugas mengajar. Nah, maka dari itu para guru ini melakukan inovasi dengan berkeliling dari satu rumah ke rumah dengan membuat atau membawa peralatan tambahan seperti boneka ataupun permainan ular tangga berukuran besar semua dengan dananya sendiri. Nah, berdasarkan tersebut juga dapat kita ketahui juga guru-guru yang melakukan inovasi ini memiliki beberapa kompetensi, di antaranya itu ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini para guru tersebut dimiliki ketika dia mampu memutuskan untuk
memutuskan kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana materi mendukung tujuan pengajaran, serta bagaimana memilih jenis-jenis materi yang sesuai dengan keperluan belajar siswa. Nah, selain itu juga, para guru ini mampu merancang serta memberikan pengembangan terhadap materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Dan di mana ketika adanya keterbatasan gawai, mereka berinovasi dan memadukan media sosial seperti Facebook secara gratis dan juga tatap muka dengan berkeliling dari rumah ke rumah. Nah, selain itu juga mereka memiliki kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini dapat dilihat dari bagaimana adanya dari guru tersebut tuh adanya panggilan jiwa untuk mengabdi secara tekun dan penuh perhatian dalam mendidik. Nah, kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar, kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, serta kemampuan dalam menyusun program pembelajaran, yakni dengan memadukan pemanfaatan Facebook secara gratis dan juga tatap muka dengan berkeliling dari rumah ke rumah. Nah, serta juga para guru ini dapat berinovasi dan membuat permainan agar peserta didik lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Mungkin saya tambahin sedikit ya, Fitri. Ada lagi kompetensi kepribadian yang dimiliki sama guru ini. Jadi gurunya ini mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam proses belajar mengajar. Seperti yang tadi Fitri bilang, dia menggunakan media sosial seperti Facebook secara gratis ya. Eh, dan juga tatap muka dari rumah ke rumah gitu. Kemudian gurunya ini juga memiliki kompetensi sosial untuk berkomunikasi sama siswanya tadi. Jadi dengan dia datang dari rumah ke rumah itu udah menunjukkan komitmen dia sebagai guru untuk membantu siswa belajar di luar lingkungan sekolah. Oke, dari permasalahan ini nih, permasalahan guru di pelosok. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih solusi nggak soal masalah ini? Ya boleh, saya izin memberikan solusi ya. Kalau dari saya sendiri tuh kita perlu memberikan apresiasi terhadap guru yang sudah berkontribusi besar dalam pendidikan di Indonesia ya, baik yang ada di pelosok, desa maupun di perkotaan. Selain itu, perlunya penggunaan dana BOS yang fleksibel. Hal ini memastikan pemerintah melakukan pemerataan fasilitas pendidikan yang lengkap di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada kesenjangan baik yang ada di pelosok maupun di perkotaan. Selain itu, perlunya penyediaan sarana pendukung dalam pembelajaran dengan kondisi yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh, kemudian perangkat pembelajaran yang berbasis teknologi, mensubsidi kuota bagi guru dan siswa untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, solusinya kita juga perlu melakukan penyuluhan ya terhadap seluruh guru. Selain guru juga kita perlu penyuluhan terhadap orang tua, di mana agar orang tua dapat memberikan bimbingan serta support system ya bagi anaknya agar dapat termotivasi dalam pembelajaran jarak jauh. Dari saya itu aja sih solusinya. Mungkin boleh ditambah. Dari rekan-rekan yang lain, ada yang mau menambahkan soal solusi ini? Ataupun dari ketiga berita yang kita bahas tadi, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya rasa cukup ya. Tadi kita udah bahas tentang berita tentang guru yang cabul dengan berbagai macam solusi yang kita tawarkan, mulai dari eh, pengawasan dari Disdik, melaporkan ke pihak berwenang, pembentukan Satgas PPKS, kemudian dari guru yang berinovasi di tengah pandemi Corona tentang pemerataan fasilitas, itu juga meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga yang aktif bukan cuma gurunya, kemudian dari guru di pelosok dengan memberikan apresiasi terhadap guru-guru yang memberikan pendidikan di pelosok, kemudian memastikan pemerintah melakukan pemerataan fasilitas pendidikan yang ada. Saya rasa cukup dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.